Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BP, keenam PKTR, ketujuh AMMN, kedelapan ASA, ke-9 ASLC, ke-10 TKM, ke-11 NKP, dan terakhir Maha. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup di harga 124, terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi, kondisi seperti ini ada potensi besar mengarah ke support. Jadi ini dia di area demand sebelumnya, support 120. Dijaga nggak? Ya semoga aja dijaga. Karena support kuatnya semenjak Juli 2023 sudah dipatahkan. Tapi kemungkinan besar konsolidasi kalaupun ternyata nggak mampu naik ke atas 130. Jadi bisa dimanfaatin tuh. Beli support, jual resisten. Tapi ya resikonya beli saham downtrend minornya karena sudah membentuk dua lower high lower low, ya turun akan bisa stop loss terus. Kalau menurut saya wait and see dulu aja. Lihat nanti di 120 ada perlawanan nggak. Kalau ada perlawanan coba mulai beli, ya spekulasi. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangan juga ya. Tapi volumenya biasa aja tuh, walaupun memang lebih besar dari minggu sebelumnya. Tapi bisa jadi ini nanti swing low karena dia sudah koreksi yang cukup dalam. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, nah ini pas di 0,5-nya ya. Ya kemungkinan kalau memang mau bagus ya harusnya mantul di 120 maksimal swing low-nya. Dan akan naik lagi dengan target arah ya 150 lagi. Kalau ditarik dari atas nih, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan dia baru mematahkan trend downtrend. Di Juli kemarin patah dan ya mungkin retest tapi terlalu dalam. Kalau ke 100 mestinya jangan sampai 100, tapi bisa jadi aja nanti double bottom. Jadi mending exit dulu kalau dia gagal bertahan di atas 120. Karena ada potensi besar bisa ke 100. Meretest trendline downtrendnya ini mungkin di area ini dan baru naik double bottom 150 tembus baru uptrend lagi lanjutan, bisa seperti itu skenario-nya. Itulah gunakan stop loss untuk meminimalisir kerugian lebih besar dalam waktu lama yang belum tentu akan naik cepat dan kehilangan momen di saham-saham yang lain. Ya, mending jual dulu mungkin 5%, nanti beli saham lain. Nanti lihat lagi Bumi kalau memang dia di arah bawah 100 bertahan nggak, kalau bertahan baru beli lagi. Seperti itu ya untuk Bumi. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau simpan sampai dia profit juga itu sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang salah kok ya. Yang ditradingkan kan yang diinvestasikan uang-uang sendiri, strateginya punya sendiri ya, benar aja nggak ada yang salah. Tapi sebagai trader kalau saya ya nanti kalau mengincar Bumi di 120 ya saya akan stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 120. Tapi nawar aja saya mungkin di 120, 122 belinya. Jadi kalaupun harus stop loss nggak lebih dari mungkin 5% itu ya. Untuk Bumi ya mestinya kalau mau bagus ya tadi ini swing low-nya. Dan minggu depan dah mulai naik lagi, dah mulai rebound walaupun mungkin pelan. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 179, menguat 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya BRMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS mulai ada perlawanan. Kalau dilihat MACD-nya tuh ada divergence ya. Harga sahamnya naik, indikatornya turun. Nah, ini ya yang bisa dikatakan divergence. Tapi sayangnya dia di bawah 100 berapa nih? 185. Tapi bisa lah Bapak Ibu turunin sedikit aja dulu, sekitaran 182 itu. Nah ini, dan terlihat dia itu gagal. Kalau minggu depan dia mampu menembusnya ya bagus ya, sinyal bagus. Boleh nggak sih beli harga sekarang? Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau menurut saya juga ya silahkan juga. Yang penting tahu di mana stop lossnya. Kalau mau pakai stop loss cukup dalam, di bawah 165, di bawah MA 200-nya ya, nah di area ini. Kalau berminat ya 8% silahkan juga, atau kalau nggak pakai stop loss juga boleh. Tapi ya seperti ini risk rewardnya, karena dia akan menguji resistannya dulu 185. Kalau gagal ke bawah lagi, bisa pola dead cat bond, bisa konsolidasi di bawah ya. Yang penting tuh gimana strateginya aja.
harga berapapun bisa beli. Seperti itu. Kalau pandangan saya untuk BRMS mungkin ini swing low-nya aja. Terlihat juga buangannya juga volumenya biasa aja. Sebelum naik lagi kan mungkin dibuang dulu. Nanti baru buyback naik lagi. Seperti ini. Nah ini sebenarnya retest saja nih. Kemungkinan besar retest setelah dia breakout di Agustus, retest baru naik lagi. Ini bisa jadi nanti seperti ini gambarannya. Pola cup and handle. Nah ini pas saja nih. Kelihatannya sih ada sinyal bisa menjadi pola cup handle. Jadi sampai akhir tahun dia akan mencoba naik ke atas. Kemungkinan besar harusnya nggak turun di bawah 165. Harga sekarang memang harga tanggung. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau menurut saya seperti ini gambarannya. Jadi pas dia tembus 220, 230-nya siap-siap lanjut uptrend untuk BRMS. Ya, jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di 246 menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya NRG. Nah dia mantul dari 240 ya. Dan kalau ditarik tren dari atas nih bisa juga seperti ini. Dia retest saja ya. Trend line downtrend. Sebelumnya dia gagal di Agustus. Koreksi dulu. Terus ngumpulin tenaga naik breakout dengan volume besar. Akhirnya valid, gagal menembus resisten 300 dan dia koreksi lagi. Ya ini swing low. Kemungkinan besar ya polanya sama, bisa jadi pola cup and handle. Mestinya ya nggak turun lagi di bawah 240. Risknya kecil nih kalau berminat untuk NRG. Tapi yang seperti diketahui NRG ini salah satu saham repo. Tapi kalau sahamnya bagus pergerakannya higher high higher low ya boleh-boleh juga. Tapi ini kan dia sudah membentuk lower high lower low. Tapi dengan resikonya yang risknya kecil, apalagi ada candle pembalikan arah, candle hijau dan dekat dengan EMA 200-nya, menarik harusnya NRG ya untuk saat ini. Kalau Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer. Seperti ini juga bisa. Nih, 4% aja stop loss dengan target reward minimal 7%, risk reward hampir 1:2. Jadi seperti itu. Untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di 74, terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Dewa nggak masalah. Ke 70 pun tangkap aja tuh. Ini dia membentuk swing low-nya aja. Setelah swing low dan akan koreksi dikit dan akan naik. Dijaga 70-nya. Itu jadi support kuat karena dulunya itu resisten kuat. Ini swing low aja ya. Bahkan mungkin 1-2 hari aja koreksi dan kembali rebound. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja melihatnya untuk Dewa. Kalau menurut saya Dewa 70 harusnya dijaga. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 109 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya BP ada akumulasi. Tapi ya ini sepertinya crossing barang. Karena BP ini saham repo. Jadi kondisi sekarang BP itu lagi berjuang untuk bertahan di atas 110. Kalau minggu depan dia Senin rebound tembus 110 sinyal bagus. Ya pokoknya Senin tuh nggak boleh merah harusnya untuk BP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Koreksi biasa aja ya setelah dia coba rebound, ya masih batas toleransi lah. 110, 109 tuh ya sekarang jadi support, dulunya resisten, masih aman lah kecuali Senin koreksi lagi. Kalau saya lihat sih Senin potensi rebound karena indeks US juga rebound ya. Nah itu, jadi menarik juga. Tapi ini saham repo. Daripada BP mending sekalian NRG aja. Sama-sama repo tapi NRG malah lebih atas arahnya pergerakannya. Tapi kalau niat suka BP juga boleh. Untuk BP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di 127 menguat 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PKTR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PKTR wah, sempat volatil juga ya pergerakannya di hari Rabu, jebol sampai 115, tarik naik, akhirnya tutupnya di 120. Kamis rebound lagi ya. Berarti ini rejection udah, ini bisa dikatakan false breakdown dan dia bertahan di atas. Jadi harusnya ini kalau saya lihat ya arahnya mencoba rebound lah minggu depan ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer, ekor panjang dan dia minggu ini tuh membentuk higher high dan juga lower low. Tapi harusnya aman.
ya kemungkinan besar bisa terkonfirmasi untuk 124 125 itu jadi swing low-nya. Kalau mau bagus minggu depan tuh langsung ke atas. Kalau dia sampai turun di bawah 124 bahkan jebol 120 minggu depan, menurut saya gagal uptrend dan akan dibawa turun dulu ke bawah. Bahkan bisa ke 108 110 itu arah PKTR kalau gagal bertahan di atas 120 minggu depan. Untuk PKTR langsung saja ke saham selanjutnya, ada AMMN yang ditutup terkoreksi 0,39% ke harga 6.275. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di boxnya AMMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, AMMN luar biasa di atas lagi dari 6.200 dari 5.000 lumayan 20% lebih ya. Kalau Bapak Ibu nekat, tapi ya namanya market seperti itu ya. Kadang kita nekat beli malah dibawa turun kan. Yang penting tuh punya plan seperti apa, misalnya gagal pas saat beli. Jadi kondisi seperti ini, arah MMN ya tergantung market makernya. Nggak ada yang bisa tahu mana ujung atasnya nanti. Apakah di 6.200 ini selesai atau naik lagi, apakah bisa di 7.000 kan? Ya tergantung market makernya. Ya kita nggak tahu rencana atau skenario mereka itu seperti apa. Ya sebagai trader kita cuman ikut, kalau memang bisa naik ikut naik. Tapi sudah tahu di mana harus stop loss. Tapi kalau ditanya saya punya barang nggak punya MMN ya, memang saya hindari dulu karena juga ya sudah sangat tinggi, terlalu beresiko menurut saya. Tapi kalaupun mampu naik, ini Bapak Ibu bisa hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 6.500 terdekat, dan habis itu bisa sampai 7.500 untuk arah MMN kalau masih mampu naik. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASA yang ditutup menguat 5,32% ke harga 890. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ASA saya ada stop loss beli di 1000, cut loss 950. Ya 5% waktu di tanggal 4 Oktober itu saya buang aja ya. Karena memang jauh, dan kenapa nggak tahan aja, kan ada support selanjutnya. Karena ya saya berjualnya di 950, saya pasang auto stop loss saat beli di 1000 dan cut loss. Sempat beberapa kali profit, beli di 1000 jual di 1050. Jadi seperti itu ya. Untuk ASA kondisi seperti ini ya, semoga dia bisa bertahan di atas 900 atau 890 880 di area ini nih. Kalau gagal ya gagal, udah tinggalin aja. Tapi ini kemungkinan besar bisa jadi buangan aja dulu, habis itu mulai di cover sama market makernya. Tinggal lihat nanti dengan kondisi seperti ini, lebih ke wait and see dulu lah ya. Kalau menurut saya dia, tapi kalau nanti dia sudah di atas 900, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, nekat aja. Pokoknya jangan sampai ASA ini di bawah 900 lagi kondisi seperti ini. Tapi namanya beli saham downtrend, Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan kalau memang belum saatnya naik. Ya itu aja resikonya. Ya seperti itu untuk ASA. Dan kondisi seperti ini ya harus bertahan di atas 900, harus rebound lagi dia hari Senin. Minimal kembali ke 900. Kalau mau bagus lagi ya kembali ke 1000. Nanti mungkin saya perhatikan kalau sudah di atas 1000 lagi ya. Karena itu level psikologis saya lebih suka dan lebih konfirmasi kalau beli kembali ke atas itu. Untuk ASA seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 93 menguat 1,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SLC juga di bawah 96 belum menarik. Saya kalau untuk SLC saya tunggu di atas saja. Nunggu dia menembus EMA 200-nya lebih aman. 100 itu aja. Biarin aja dulu dia di bawah. Ya mau kemana arahnya ya nggak apa-apa, ketinggalan sedikit, paling 7% aja ketinggalan kan, ya biarin. Kalau dia ke 120 kan tetap harus lewat 100. Jadi lebih baik saya ngambil yang atas saja daripada bawah. Karena ya potensi bisa diiris pelan-pelan ya kondisi seperti ini. Untuk SLC langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 3,25% ke harga 8.725. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TKIM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM dia sepertinya mantul dari dulunya resisten kuat di November 2022. Kemungkinan besar itu swing low. Nah, kalau seperti ini nih boleh kita ngambil di support. Kenapa? Dia lagi uptrend ya. Ada kondisi lah ya. Kita itu tergantung market bagaimana melihatnya, kondisinya seperti apa. Dan kalau ditarik sekarang supportnya ada di 8 ya. Ya jelek-jeleknya lah ya 8.000 aja. Pakai aja 8.000, kalaupun turun ya tinggal tambah di bawah. Kalau menurut saya sih kemungkinan besar
kecil, tapi kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah 8.500 lagi atau 8.400. Tapi kalau mau pakai strategi average down bisa aja Bapak Ibu average down di 8.000. Kondisi seperti ini Bapak Ibu perhatikan, kelihatannya dia lagi membentuk swing low-nya aja. Akan ke atas lagi, targetnya masih sama 10.000 lagi. Masih ada potensi upside sekitar 14% dari harga sekarang, tapi disclaimer, tergantung Bapak Ibu strateginya seperti apa. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 8.000 ya sama, seimbang. Wah, enggak ya. 1,5 hampir 2 kali lipat. Ya boleh juga kalau mau beli cicil-cicil aja sampai bawah, kalaupun harus stop loss, kalaupun nggak mau pakai stop loss, bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Itu yang di sebelah lonceng ada gabung, pilih pro trader. Bisa di situ cara average down-nya ya. Tapi ya sabar menunggu. Yang penting itu sambar fundamental bagus Bapak Ibu beli ya pasti akan recovery, dan di situ ada strategi bagaimana cara average down-nya ya. Seperti itu. Terus TKIM kalau menurut saya ini swing low, dan minggu depan dah pelan-pelan harusnya minimal konsol dan arahnya ke atas untuk TKIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di 10.350 menguat 1,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INKP ya ini dia mantul dari 10.000 aman. 10.000 ini konfirmasi bisa swing low dan arahnya akan ke atas. Mungkin nggak sih jebol? Kalau menurut saya kecil kemungkinan. Kalau ISG-nya tetap arahnya 7.000. Potensi besar tetap ke atas walaupun memang belum dikonfirmasi dengan volume besar. Ya, bisa jadi juga pola dead cat bond. Kalau beli harga sekarang ya harus stop loss di bawah 10.000. Kalau yang pakai stop loss. Kalau di grup Borneo Trader tuh saya sudah infokan beli waktu di candle merah ini, belinya di 10.000 sampai 10.050. Itu ya belinya. Dan yang sekarang sudah floating profit 3%. Sempat kemarin hari Rabu, Kamis tuh floating profitnya 5%. Tapi mungkin ada yang belum TP, ya sekarang masih floating profit. Disisakan lah, jelek-jeleknya sisakan 2% atau 1% TP aja daripada balik BP. Seperti itu ya. Karena bisa jadi kalau dia Senin koreksi yang cukup dalam, bisa pola dead cat bond. Itu mending antisipasi dulu, TP dulu. Biarin habis itu baru incar lagi kalau memang bertahan buyback. Seperti itu ya untuk INKP. Tapi kemungkinan besar ini swing low. Dan terlihat juga memang distribusinya volume besar. Tapi bisa jadi itu kan buying power. Dan terlihat memang di time frame weekly-nya candlenya merah dengan volume besar. Bisa dikatakan distribusi. Tapi belum pasti juga. Bisa jadi ini ada cover, ada buying power dari bawah. Ya mestinya neckline-nya ini 10.000 dijaga ya. Untuk INKP menarik, harusnya dia akan rebound lagi. Seperti itu. INKP langsung saja ke saham terakhir. Ada Maha yang ditutup di 187 menguat 3,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Maha diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Maha. Kalau menurut saya tunggu di 200. Kalau dia kembali ke 200 lebih bagus. Jadi wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang pakai 180 juga boleh. Atau berapa nih? Wah 170 sih kedalaman. 180 aja pakai. 180, 177 tinggalin aja jebol itu. Tapi ya sekitar 6% Bapak Ibu stop loss. Atau tunggu juga di atas. Ya lebih menarik kalau dia sudah di atas 200. Itu aja untuk Maha. Jadi seperti itu untuk Maha. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.